Datanglah ke sini. Sore itu saat hujan gerimis, Bima memutuskan untuk berjalan-jalan di komplek pertokoan yang menjual barang antik. Sesampainya di toko barang antik, Bima menemukan sesuatu yang langsung memikatnya. Sebuah arloji saku tua berukir rumit dengan inisial samar A. Pemilik toko hanya menggerutu, tak tahu asal-usulnya. Pemilik toko, seorang pria tua yang lebih banyak mendengkur daripada berbicara, hanya mengangkat bahu ketika Bima bertanya tentang asal-usulnya. Entah, benda itu sudah ada di sini bahkan sebelum saya mengambil alih toko ini dari ayah saya. Anggap saja rongsokan berkelas. Tanpa banyak tanya, Bima segera membelinya. Bima membelinya dengan harga murah. Sesampainya di apartemennya yang kecil, ia segera membersihkan arloji itu dengan hati-hati. Debu puluhan tahun yang menempel di sela-sela ukirannya seolah menyimpan cerita bisu. Ia mencoba memutarnya, namun knopnya macet. Anehnya, meski jarumnya diam menunjuk angka 12, Bima bisa merasakan getaran samar dari dalam arloji itu, seolah ada jantung kecil yang berdetak sangat lambat di dalamnya. Logam dingin itu terasa, anehnya, hidup di telapak tangannya. Malam itu, saat ia menatap arloji itu di meja kerjanya, sesuatu terjadi. Jam dinding berhenti, ponselnya membeku. Beberapa detik kemudian, semuanya normal kembali. Tapi sejak itu, Bima tahu benda itu tidak biasa. Bima yang sedang mengerjakan naskah merasa panik sesaat. Namun beberapa detik kemudian, semua kembali normal. Jam dinding berdetak lagi, ponselnya berfungsi. Ia menganggapnya hanya lonjakan listrik biasa. Arloji saku itu terletak di meja kerjanya, berkilauan di bawah cahaya lampu. Keesokan harinya, Bima menghadapi masalah besar. Klien pentingnya tiba-tiba memajukan tenggat waktu naskahnya menjadi sore itu juga, padahal ia baru menyelesaikan separuhnya. Rasa panik menjalari dirinya. Sambil mondar-mandir di kamarnya, tangannya tanpa sadar menggenggam arloji saku itu. Ia meremasnya kuat-kuat, membayangkan betapa ia membutuhkan lebih banyak waktu. Andai saja aku punya 1 hari lagi. Hanya 1 hari. Getaran di dalam arloji itu terasa lebih kuat, dan hawa di sekitar Bima mendadak menjadi dingin. Ia tidak menghiraukannya, terlalu kalut oleh pekerjaannya. Ia memutuskan untuk mencoba mengirim email pada kliennya, memohon perpanjangan waktu meski tahu itu sia-sia. Namun saat membuka laptopnya, sebuah email baru masuk dari klien tersebut. Jantungnya berdebar kencang saat membacanya. Email itu berisi permintaan maaf dari sang klien. Katanya, telah terjadi kesalahan dalam sistem kalender mereka, dan tenggat waktu yang sebenarnya memang baru besok lusa. Klien itu bahkan tidak ingat pernah mengirim email yang memajukan tenggatnya. Bima tertegun.
Ia menatap arloji di tangannya. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Sebuah kebetulan yang sangat aneh. Rasa skeptisnya berperang dengan secercah harapan gila. Malam itu, untuk menguji teorinya, ia memegang arloji itu lagi sebelum tidur. Sambil iseng, ia berbisik. Aku ingin bangun besok pagi tanpa alarm. Keesokan paginya, Bima terbangun oleh sinar matahari yang menembus gordennya. Ia merasa segar bugar. Saat melihat jam di ponselnya, ia terperanjat. Pukul 6:30 pagi, waktu yang biasanya ia setel untuk alarmnya. Namun alarmnya tidak berbunyi. Ia memeriksanya, dan pengaturan alarm untuk hari itu entah bagaimana nonaktif. Di seberang ruangan, di atas meja kerjanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Cermin kecil di mejanya yang menghadap langsung ke arah arloji saku itu. Permukaannya berembun, seolah ada yang baru saja menghembuskan nafas di depannya. Dengan jantung berdebar, Bima mendekati cermin itu. Tepat saat ia hendak menyekatnya, sebuah tulisan singkat terbentuk dari embun itu sebelum akhirnya memudar dengan cepat. Lagi. Tangan Bima gemetar. Ini bukan lagi kebetulan. Benda ini mendengarkan. Benda ini memberinya apa yang ia inginkan. Seminggu berlalu dan hidup Bima berubah drastis. Sebuah proyek penulisan yang mustahil ia selesaikan tepat waktu, kini selesai dengan pujian. Kesempatan investasi kecil yang ia ragukan tiba-tiba membuahkan hasil besar karena ia secara kebetulan menundanya sehari. Arloji itu adalah jimat keberuntungannya. Ia merasa menjadi penguasa atas elemen paling berharga di dunia, waktu. Ia mulai serakah, meminta hal-hal yang lebih besar, ketenaran, pengakuan, kekayaan. Setiap kali ia meminta, getaran di arloji itu semakin kuat dan hawa dingin yang menyertainya semakin menusuk. Ia mengabaikannya sebagai harga kecil yang harus dibayar. Keserakahan Bima mulai menunjukkan wujudnya. Pertama, ia meminta reputasi. Ia berbisik pada arloji agar tulisannya dikenal luas. Esoknya, seorang tokoh terkenal tanpa sengaja membagikan karyanya di media sosial. Ribuan orang memuji, namun sebagian menuduhnya terlalu sempurna untuk hasil kerja seorang diri. Alih-alih puas, Bima semakin lapar akan pengakuan. Kedua, ia menginginkan uang lebih. Suatu malam, ia menatap arloji itu, berkata lirih agar rezekinya berlipat. Keesokan hari, saham kecil yang ia miliki melonjak tak masuk akal. Uang deras mengalir ke rekeningnya. Namun bukannya merasa cukup, ia mulai berjudi dengan keyakinan arloji itu selalu melindunginya. Setiap kemenangan terasa diingin. Setiap sentuhan logam arloji itu semakin menusuk tulang. Ketiga, ia ingin berkuasa atas orang lain. Dalam amarah, ia berbisik agar waktu seorang rekannya berhenti sesaat. Anehnya, orang itu mendadak pingsan di hadapan banyak orang, membuat Bima menjadi pusat perhatian. Namun, saat malam tiba, cermin di kamarnya kembali berembun dan tulisan samar muncul. Lagi, tapi bukan untukmu. Suatu malam, setelah merayakan kesuksesan terbarunya, ia bercermin. Ia merasa lelah, sangat lelah, melebihi apapun yang pernah ia rasakan.
Ia menatap pantulannya di cermin kamar mandi. Semuanya tampak normal. Wajahnya, matanya, senyum puasnya. Namun, saat ia menyibakkan rambutnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di antara rambutnya yang hitam legam, sehelai uban mencuat, putih berkilauan seperti kawat perak. Usianya baru 28 tahun. Dan di sudut kamarnya, tanaman hias yang selalu ia sirami setiap hari kini layu dan mengering, seolah seluruh kehidupannya telah dihisap habis dalam semalam. Arloji itu tidak memberinya waktu. Arloji itu mengambilnya.